Jadi sebenarnya kalau dibanding dengan anggota DPR di negara lain, apakah memang segitunya tunjangan atau penghargaan yang diberikan kepada mereka wakil rakyat sampai pensiun itu seumur hidup? Ya, saya kira ada yang mengatakan bahwa sejumlah negara menerapkan praktek seperti yang kita lakukan, memberikan pensiun kepada anggota DPR-nya, ya. Tapi sejumlah negara juga tidak melakukan itu. Itu artinya praktek ini sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang bisa dibicarakan bersama-sama, ya. Dan tentu saya kira ini kita harus sesuaikan dengan konteks Indonesia, ya. Terkait dengan dana pensiun anggota DPR ini, saya kira ini salah satu tema yang hampir tiap tahun selalu tidak luput dari pembahasan, ya. Dan tendensi hampir semua pembicaraan publik terkait dengan dana pensiun DPR ini itu adalah keinginan untuk menghentikan pemberian dana pensiun. Tentu saja tuntutan publik itu muncul dari kekecewaan yang juga ditunjukkan oleh DPR setiap tahun, ya. Jadi publik lalu merasa bahwa pemberian banyak fasilitas kepada anggota DPR itu tidak berbanding lurus dengan kemudian kerja yang ditunjukkan DPR sebagai apresiasi mereka kepada rakyat maupun kepada negara yang telah memberikan banyak tunjangan dan fasilitas. Jadi saya kira terkait dengan dana pensiun ini, saya mendukung betul apa yang disampaikan, apa yang menjadi pertimbangan, ya, dari penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling penting saya kira Undang-Undang 12 1980 yang jadi rujukan dari pemberian tunjangan pensiun kepada anggota DPR ini undang-undang yang sudah sangat terlalu lama berlaku, ya. Aneh saja ketika kemudian DPR merasa undang-undang yang sudah sangat lama ini tidak perlu dirubah. Jadi rupanya kalau menguntungkan mereka, mau undang-undang dari tahun berapapun itu dibiarkan saja begitu saja, gitu. Tapi kalau misalnya undang-undang BUMN dalam setahun mereka bisa merevisinya 2 kali, undang-undang IKN dalam setahun mereka bisa merevisinya 2 kali. Jadi betul apa yang selama ini kemudian kita katakan bahwa DPR ini bekerja untuk kepentingan mereka atau berjuang untuk kepentingan mereka. Jadi untuk undang-undang terkait dengan dana pensiun yang jelas-jelas menguntungkan mereka, mereka lalu merasa tidak perlu ada revisi terhadap undang-undang itu.